Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan populasi dunia, jumlah data yang dihasilkan juga bertambah. Pengumpulan, penyortiran, dan analisis semua data ini bisa sangat memakan waktu. Namun, hal itu mulai berubah dengan munculnya sesuatu yang disebut dengan machine learning. Machine learning adalah sebuah metode dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang idenya berasal dari pertanyaan, apakah mesin mampu untuk membuat peraturan baru dengan sendirinya melalui pembelajaran atau learning. Arthur L. Samuel, pelapor asal Amerika di bidang permainan komputer dan kecerdasan buatan, machine learning adalah bagian dari ilmu komputer yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar sendiri tanpa secara eksplisit diprogram. Machine learning dimulai pada tahun 1950-an sebagai bagian dari konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada masa ini, peneliti mulai berfokus pada bagaimana mengembangkan komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti berpikir dan belajar dari pengalaman. Arthur Samuel, seorang ilmuwan komputer di International Business Machine, memperkenalkan istilah machine learning pertama kali pada tahun 1959. Ia menciptakan program permainan catur pertama yang dapat belajar dari pengalaman. Program ini memungkinkan komputer untuk memperbaiki strategi bermainnya berdasarkan hasil permainan sebelumnya, yang menunjukkan potensi komputer untuk belajar tanpa instruksi eksplisit. Inovasi ini adalah salah satu contoh awal dari algoritma pembelajaran yang memungkinkan mesin untuk mengadaptasi dan meningkatkan kinerjanya dari data yang didapat. Manusia dan mesin learning memiliki perbedaan mendasar dalam cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Manusia belajar melalui pengalaman, intuisi, dan interaksi sosial. Sementara mesin learning bergantung pada data dan algoritma untuk mengenali pola serta membuat prediksi. Dalam pemecahan masalah, manusia mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif, sedangkan mesin learning hanya dapat menyelesaikan tugas berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Dalam pengambilan keputusan, manusia mempertimbangkan aspek emosional, etika, dan pengalaman, sedangkan mesin learning membuat keputusan berdasarkan analisis statistik tanpa kesadaran moral. Manusia juga lebih fleksibel dalam beradaptasi terhadap perubahan, sementara mesin learning memerlukan pelatihan ulang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Meskipun manusia rentan terhadap kesalahan karena kelelahan atau faktor emosional, mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks. Sebaliknya, mesin learning bisa lebih akurat dalam tugas spesifik, tetapi tetap bergantung pada kualitas data yang digunakan. Yang paling mendasar, manusia memiliki kesadaran, emosi, dan empati, sedangkan mesin learning hanyalah alat yang bekerja berdasarkan perhitungan matematis. Sekarang mari kita lihat seorang ibu yang sedang mengajari anaknya tentang buah-buahan. Ini buah apel. Ini buah jeruk. Ini buah apel. Ini buah jeruk.
Kita lihat anak tersebut mempelajari bentuk buah secara visual dan diulang-ulang oleh ibunya. Sama seperti mesin learning, murid akan melatih mesin untuk mempelajari tentang sebuah pola dan memprediksi pola yang akan datang. Di skenario ini, murid menunjukkan gambar kucing ke mesin, dan mesin akan mengingat pola visual kucing tersebut. Lalu, mesin ditunjukkan gambar kupu-kupu, dan mesin akan mengingat pola visual kupu-kupu. Percaya atau tidak, teknologi mesin learning sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Di media sosial seperti Instagram atau Facebook, mesin learning digunakan untuk menganalisis aktivitas Anda seperti apa yang Anda sukai, komentar yang Anda tinggalkan, atau akun yang sering Anda kunjungi, untuk menyusun umpan berita atau feed yang sesuai dengan minat Anda. Dengan begitu, platform tersebut bisa menyajikan konten yang lebih relevan dan menarik. Begitu pula dengan mesin pencari seperti Google, yang menggunakan mesin learning untuk mempelajari pola pencarian Anda. Dengan begitu, hasil pencarian yang ditampilkan akan semakin tepat dan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Bahkan jika Anda tidak mengetikkan kata kunci yang sangat spesifik. Semua ini bertujuan untuk membuat pengalaman pengguna menjadi lebih personal dan efisien. Kenapa harus pakai mesin learning? Yang pertama, akurasi dan kestabilan. Manusia memiliki akurasi yang tinggi, tetapi tidak memiliki kestabilan yang tinggi. Artinya, performa manusia dapat bervariasi, tergantung pada kondisi dan faktor lainnya. Sebaliknya, mesin mungkin tidak memiliki akurasi setinggi manusia, tetapi memiliki kestabilan yang tinggi. Artinya, mesin dapat memberikan hasil yang konsisten. Energi manusia terbatas dan tidak stabil. Manusia dapat mengalami kelelahan dan penurunan performa. Energi mesin tidak terbatas dan tidak memiliki emosi. Mesin dapat bekerja secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan atau dipengaruhi oleh emosi. Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mesin learning diperlukan karena yang pertama, mesin dapat memberikan kestabilan dan konsistensi yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Yang kedua, manusia dapat bekerja secara terus-menerus tanpa mengalami kelelahan, sehingga cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan pengolahan data dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Mesin learning dapat menjadi solusi yang efektif untuk tugas-tugas yang membutuhkan kestabilan, konsistensi, dan kemampuan pengolahan data yang besar. Jenis-jenis mesin learning. Yang pertama, pembelajaran terawasi atau supervised learning. Algoritma belajar dari data yang sudah diberi label. Ini berarti algoritma dilatih menggunakan data di mana jawaban yang benar atau label sudah diketahui. Misalnya, data gambar kucing dan anjing yang sudah diberi label kucing atau anjing. Ini memberi contoh konkret. Algoritma belajar membedakan kucing dan anjing dengan melihat gambar-gambar yang sudah diberi label. Tujuan, memprediksi label atau nilai berdasarkan data baru. Artinya, setelah dilatih, algoritma dapat memprediksi label, misalnya kucing atau anjing, untuk gambar-gambar baru yang belum pernah dilihatnya. Contoh, algoritma regresi linear, pohon keputusan atau decision tree, support vector machine atau SVM. Ini memberi beberapa contoh algoritma yang termaksud dalam kategori pembelajaran terawasi.
Pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Dalam pembelajaran tak terawasi, algoritma diberikan data tanpa label atau kategori yang jelas. Ini berbeda dengan pembelajaran terawasi, di mana data sudah diberi label yang menunjukkan kategori atau nilai yang benar. Tujuan utama dari pembelajaran tak terawasi adalah menemukan pola struktur atau hubungan tersembunyi dalam data. Algoritma harus menemukan sendiri pengelompokan atau organisasi data tanpa panduan eksternal. Contoh aplikasi pengelompokan pelanggan atau customer segmentation. Perusahaan dapat menggunakan algoritma ini untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Misalnya, mengidentifikasi kelompok pelanggan yang sering membeli produk tertentu atau yang cenderung merespon promosi tertentu. Contoh algoritma K-means clustering. Algoritma ini memberi data ke dalam key kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan fitur. Prinsip komponen analisis atau PCA. Teknik ini mengubah data ke dalam serangkaian variabel baru yang disebut komponen utama yang menangkap variasi terbesar dalam data. 3. Pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Pembelajaran penguatan melibatkan agen yang berinteraksi dengan lingkungan. Agen belajar dengan menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau reward, atau hukuman penalti berdasarkan tindakannya. Tujuan agen adalah untuk memaksimalkan total hadiah yang diterimanya seiring waktu. Proses ini mirip dengan bagaimana manusia atau hewan belajar melalui coba-coba. Contoh aplikasi robotika, melatih robot untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti berjalan, meraih objek, atau menavigasi lingkungan. Bermain game, melatih AI untuk bermain game seperti catur, Go, atau video game, di mana agen belajar strategi untuk memenangkan permainan. Contoh algoritma key learning. Algoritma ini belajar nilai key atau kualitas dari setiap tindakan dalam setiap keadaan dan menggunakan nilai key ini untuk memilih tindakan terbaik. Deep Key Network, kombinasi dari key learning dan jaringan saraf tiruan atau deep learning yang memungkinkan agen untuk belajar dari data yang kompleks dan berdimensi tinggi. Algoritma mesin learning. Algoritma klasifikasi. Klasifikasi adalah jenis masalah dalam supervised learning. Artinya, algoritma ini belajar dari data yang sudah memiliki label atau kategori. Tujuannya adalah untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data baru berdasarkan fitur-fitur yang ada pada data tersebut. Sederhananya, algoritma ini berusaha mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan. Contoh algoritma logistic regression adalah salah satu algoritma klasifikasi yang umum digunakan. Algoritma ini digunakan untuk memodelkan probabilitas kelas biner. Artinya, ia memprediksi apakah suatu data masuk ke dalam salah satu dari dua kategori. Misalnya, ya atau tidak, spam atau bukan spam. Meskipun namanya mengandung kata regresi, algoritma ini sebenarnya digunakan untuk tugas klasifikasi, bukan regresi. Aplikasi pengenalan wajah. Algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu dalam gambar. Misalnya, sistem keamanan dapat menggunakan algoritma ini untuk mengenali wajah yang terdaftar dan membedakannya dari wajah yang tidak dikenal.
Klasifikasi email spam. Algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan sebuah email termasuk spam atau bukan. Dua, algoritma regresi. Regresi adalah teknik dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Ini berguna ketika kita ingin memprediksi angka atau nilai berdasarkan data input. Contoh algoritma linear regression digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau fitur dan variabel dependen atau target dengan cara yang paling sederhana, garis lurus. Misalnya, memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Aplikasi prediksi harga rumah menggunakan fitur seperti jumlah kamar, luas tanah, dan lokasi untuk memperkirakan harga rumah. Prediksi penjualan memprediksi volume penjualan berdasarkan data historis dan faktor-faktor eksternal. Algoritma klasterisasi. Klasterisasi adalah jenis masalah dalam unsupervised learning, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok atau klaster yang memiliki kesamaan tertentu tanpa menggunakan label kelas yang sudah ada. Contoh algoritma K-means. Algoritma klasterisasi yang paling populer yang mengelompokkan data ke dalam key cluster berdasarkan kedekatannya terhadap pusat cluster. Misalnya, mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa kategori berdasarkan pola belanja mereka. Aplikasi segmentasi pelanggan mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola perilaku mereka seperti yang dilakukan oleh e-commerce untuk menawarkan produk yang relevan. Deteksi anomali mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, misalnya transaksi penipuan dalam data keuangan. 4. Algoritma deep learning. Deep learning adalah subbidang dari mesin learning yang menggunakan jaringan saraf atau neural networks dengan banyak lapisan atau layers untuk memodelkan data yang sangat kompleks. Contoh algoritma Convolutional Neural Networks atau CNN, terutama digunakan untuk pengolahan gambar dan video. CNN sangat efektif untuk mendeteksi pola dalam gambar, seperti mengenali wajah atau objek. Contoh, mendeteksi objek dalam gambar atau video, seperti mobil atau orang dalam gambar. Aplikasi pengenalan gambar, misalnya dalam aplikasi kesehatan untuk menganalisis gambar medis seperti X-ray atau MRI. Penerjemah bahasa otomatis menggunakan RNN atau transformer untuk menerjemahkan teks antar bahasa. Pembuatan gambar menggunakan GANs untuk menghasilkan gambar realistis dari deskripsi teks atau gambar sintetis. Proses implementasi mesin learning. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap ini adalah fondasi dari setiap proyek mesin learning. Kualitas dan kuantitas data yang dikumpulkan sangat memengaruhi performa model yang dihasilkan. Tujuan, mengumpulkan data yang relevan dan referensif untuk melatih model. Sumber data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dataset publik, kumpulan data yang tersedia secara bebas dan dapat digunakan. 2. Pre-processing data. Data mentah seringkali tidak siap untuk langsung digunakan dalam pelatihan model. Tahap
Pre-processing bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan model. Tujuan menyiapkan data agar dapat digunakan oleh model mesin learning. Proses yang dilakukan pembersihan cleaning, mengatasi masalah seperti nilai yang hilang, missing data, data yang tidak valid atau noisy. Transformasi atau transformation, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan model, seperti normalisasi, menyesuaikan rentang nilai data agar berada dalam skala yang sama. Konversi data kategorikal, mengubah data yang bersifat kategorikal, misalnya warna, jenis kelamin, menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh model. Pembagian data atau data splitting, membagi dataset menjadi dua bagian. Yang pertama, set pelatihan atau training set digunakan untuk melatih model. Dua, set pengujian atau testing set digunakan untuk mengukur performa model setelah dilatih. 3. Pembuatan model. Tujuan memilih algoritma yang sesuai dan melatih model menggunakan data pelatihan. Pilih algoritma berdasarkan jenis masalah atau klasifikasi, regresi, dan lain-lain. Dan latih model menggunakan data pelatihan. 4. Evaluasi model. Tujuan menilai seberapa baik model bekerja. Gunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, atau untuk klasifikasi, atau MAE, MSE untuk regresi. Cross-validation membantu memastikan model tidak overfitting. 5. Penerapan model. Tujuan menggunakan model untuk membuat prediksi pada data baru. Model yang sudah dilatih diterapkan dalam aplikasi yang seperti prediksi cuaca atau deteksi penipuan. Pemantauan dan pembaruan model perlu dilakukan untuk menjaga akurasi seiring waktu. Penerapan mesin learning. 1. Penerapan dalam bidang kesehatan. Diagnostik medis. Mesin learning digunakan untuk membantu diagnosis medis seperti mendeteksi kanker melalui citra medis atau CT scan, MRI, prediksi penyakit. Sistem berbasis mesin learning dapat memprediksi risiko penyakit tertentu dengan menganalisis data medis pasien sebelumnya. 2. Penerapan dalam bidang keuangan. Deteksi penipuan. Dengan menganalisis pola transaksi, model mesin learning dapat mendeteksi perilaku transaksi yang mencurigakan atau fraud. Prediksi pasar saham. Mesin learning digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan data historis dan indikator ekonomi. 3. Penerapan dalam bidang bisnis. Rekomendasi produk. Sistem rekomendasi yang menggunakan mesin learning untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan berdasarkan perilaku mereka di masa lalu. 4. Penerapan dalam bidang kendaraan otonom. Pengemudian otomatis. Kendaraan otonom menggunakan mesin learning untuk mengenali objek di sekitar, merencanakan jalur, dan mengambil keputusan terkait navigasi. Pengolahan citra dan pengenalan objek. Kendaraan otonom memanfaatkan teknik mesin learning seperti CNN untuk memproses citra dari kamera dan sensor untuk mengenali rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kendaraan lain. Studi kasus penerapan mesin learning. Penerapan mesin learning di dunia kesehatan. Prediksi penyakit diabetes. Diabetes adalah salah satu penyakit yang dapat diprediksi dengan mesin learning.
Data medis yang mencakup riwayat kesehatan, berat badan, usia, dan tingkat gula darah dapat dianalisis menggunakan algoritma klasifikasi untuk memprediksi kemungkinan seseorang terkena diabetes. Contoh algoritma logistic regression dan random forest dapat digunakan untuk membangun model prediksi yang dapat mengklasifikasikan individu apakah mereka beresiko tinggi atau rendah terhadap diabetes. Adapun langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama, mengumpulkan dataset pasien. 2. Melakukan pre-processing data untuk mengatasi data yang hilang atau tidak konsisten. 3. Melatih model menggunakan data latih dan mengujinya pada data uji. 4. Evaluasi model dengan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Tantangan dan isu etis dalam machine learning. Overfitting terjadi ketika model machine learning terlalu hafal data pelatihan. Model tersebut mempelajari tidak hanya pola-pola yang signifikan, tetapi juga noise atau variasi acak dalam data. Akibatnya, model bekerja sangat baik pada data pelatihan, tetapi kinerjanya menurun drastis pada data baru atau data pelatihan. Penyebab model terlalu kompleks, misalnya terlalu banyak fitur atau lapisan dalam jaringan saraf. 2. Data pelatihan terlalu kecil atau tidak representatif. 3. Model dilatih terlalu lama. Dampak etis, bias model yang overfit dapat memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan. Jika data pelatihan mencerminkan ketidaksetaraan sosial, model dapat mengabadikan dan memperburuk ketidaksetaraan tersebut. Kurangnya generalisasi. Model yang tidak dapat digeneralisasikan dengan baik tidak dapat diandalkan dalam aplikasi dunia nyata, yang dapat menyebabkan keputusan yang salah dan merugikan. Ketidakadilan. Jika model digunakan dalam sistem yang membuat keputusan penting, misalnya pinjaman, perekrutan, overfitting dapat menyebabkan hasil yang tidak adil bagi kelompok tertentu. Bias dalam data. Model machine learning dapat menjadi bias jika data yang digunakan untuk melatih model memiliki bias tertentu. Ini dapat memengaruhi hasil keputusan dan memperburuk ketidakadilan sosial. Masalah interpretabilitas dan transparansi. Beberapa model machine learning, terutama deep learning, seringkali dianggap sebagai kotak hitam karena sulit untuk dipahami. Bagaimana mereka mencapai keputusan ini menimbulkan tantangan dalam penggunaan di aplikasi yang memerlukan transparansi. Pendalaman tentang teknik machine learning. Ensemble methods. Ensemble methods adalah teknik di mana beberapa model machine learning digabungkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dengan menggabungkan berbagai model, hasil prediksi menjadi lebih stabil dan dapat mengurangi overfitting. 1. Bagging. Bootstrap aggregating. Bagging melibatkan pelatihan beberapa model secara paralel pada subset data yang diambil secara acak. Dengan penggantian atau bootstrap, prediksi akhir dibuat dengan rata-rata atau voting dari prediksi semua model. Contoh algoritma random forest. Random forest adalah teknik bagging yang menggunakan pohon keputusan sebagai model dasar. Model ini sangat populer karena dapat menangani data dengan dimensi tinggi dan mengurangi risiko overfitting. 2. Boosting. Boosting adalah metode di mana model dilatih secara berurutan dengan setiap model baru.
berfokus untuk mengoreksi kesalahan yang dibuat oleh model sebelumnya. Ini menghasilkan model yang lebih kuat, terutama pada data yang sulit untuk diprediksi. Contoh algoritma, ada boost, gradient boosting, XGBoost. XGBoost adalah algoritma boosting yang sangat efisien dan banyak digunakan dalam kompetisi mesin learning karena kemampuannya menghasilkan model yang sangat akurat.